Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan iDchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan dengan alam yang luar biasa, posisi Republik ini seringkali digambarkan dalam sebuah kondisi yang disebut sebagai paradok energi. Di satu sisi, tanah air kita dianugerahi cadangan energi fosil yang besar dan potensi energi terbarukan yang hampir tidak terbatas. Sebetulnya mulai dari panas bumi, surya hingga hidro. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap impor energi, khususnya minyak bumi dan hasil olahannya, masih menjadi beban berat bagi neraca perdagangan dan ketahanan energi nasional. Kondisi paradok ini menjadi alasan kuat mengapa transisi energi bukan lagi sekedar pilihan moral untuk menyelamatkan lingkungan, melainkan keharusan strategis demi kemandirian bangsa. Pemerintah dan lembaga legislatif kini tengah memacu langkah untuk menyelaraskan kebijakan agar sumber energi yang melimpah di dalam negeri dapat dioptimalkan sepenuhnya. Transformasi ini diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan impor dan menggantinya dengan pemanfaatan energi ramah lingkungan yang diproduksi secara mandiri oleh anak bangsa. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno pada awal pekan ini menegaskan bahwa transisi energi nasional harus terus dikawal dengan ketat untuk mengatasi masalah iklim yang semakin nyata di Indonesia. Salah satu jalan utama menuju perubahan ini adalah melalui percepatan sejumlah regulasi yang mengatur pelaksananya di lapangan. Untuk mendukung visi tersebut, aspek legislasi ditempatkan sebagai prioritas paling utama dalam agenda kerja 12 bulan ke depan. Anggaran penting yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas mencakup penyelesaian rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan atau RUU EBT, revisi undang-undang migas yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, serta penyusunan undang-undang pengelolaan perubahan iklim. Ketiga pilar regulasi ini akan menjadi fondasi hukum yang akan menentukan arah kebijakan energi Indonesia di masa depan. Revisi Undang-Undang Migas menjadi sangat penting karena sektor ini masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Namun perlu disesuaikan dengan semangat keberlanjutan lingkungan. Industri migas ke depan tidak hanya berfokus pada eksplorasi dan produksi, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan teknologi rendah emisi dalam setiap proses bisnisnya. Sementara itu, RUU EBT akan memberikan kepastian hukum bagi pengembangan sumber energi bersih seperti energi surya, angin, dan panas bumi yang selama ini masih terkendala oleh masalah harga dan perizinan. Dengan regulasi yang jelas, Indonesia dapat mulai mengurangi pemakaian batu bara secara bertahap dan beralih ke sumber daya yang lebih hijau. Salah satu poin paling krusial dalam RUU EBT adalah keputusan akhir terkait skema power wheeling. Meskipun sempat menjadi perdebatan panjang karena dinilai dapat mempercepat transisi energi dengan mengizinkan pihak swasta menggunakan jaringan Transmi PLN, pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkan skema ini ke dalam draft final. Keputusan ini diambil demi menjaga kedaulatan energi negara serta mencegah dampak negatif terhadap keuangan PLN. Sebagai gantinya, fokus dialihkan pada penguatan tata kelola pemanfaatan jaringan yang tetap berada di bawah kendali negara, sambil tetap membuka ruang bagi investasi swasta melalui skema kerjasama yang lebih terstruktur dan aman bagi kepentingan publik. Di sektor fosil, revisi Undang-Undang Migas menempatkan pembentukan Badan Usaha Khusus BUK Migas sebagai prioritas utama untuk mengakhiri ketidakpastian institusional yang selama ini dialami SKK Migas. Kehadiran BUK Migas akan memberikan kewenangan penuh bagi negara untuk menjadi pemegang kuasa pertambangan yang lebih fleksibel dalam berkontrak dengan investor global. Selain itu, regulasi ini secara tegas mengintegrasikan implementasi teknologi carbon capture dan storage atau CCS sebagai syarat wajib dalam operasi hulu migas. Dengan begitu, industri ekstraktif Indonesia dapat tetap berkontribusi pada ekonomi nasional tanpa mengabaikan target penurunan emisi karbon yang ketat. Terakhir, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bakal menjadi payung hukum tertinggi bagi legalisasi nilai ekonomi karbon atau NEK di Indonesia.
Poin ini sangat strategis karena menetapkan kerangka kerja bursa karbon dan penerapan pajak karbon akan dimulai secara bertahap pada sektor pembangkit listrik tenaga uap. Dengan adanya mekanisme sertifikat penurunan emisi atau SPE yang terdaftar secara nasional, pemerintah ingin memastikan transisi energi yang sebelumnya dianggap sebagai beban biaya bisa menjadi peluang investasi baru yang hijau dan kompetitif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan karbon internasional pada masa mendatang. Selain penyempurnaan aturan, harmonisasi antar pihak juga menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Pemerintah berupaya keras menarik investor berkualitas yang tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi mutakhir untuk mempercepat transisi energi. Investasi di sektor energi terbarukan diproyeksikan menjadi motor baru bagi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Lebih dari itu, transformasi ini akan memberikan sumber energi baru yang disebut sebagai ekonomi karbon. Dengan potensi penyerapan karbon yang sangat besar melalui hutan tropis dan proyek-proyek hijau. Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Potensi pada gilirannya akan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi negara. Transisi energi ini juga membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja melalui penciptaan green job atau lapangan kerja hijau. Seiring dengan berkembangnya industri energi terbarukan, akan muncul kebutuhan besar tenaga ahli di bidang teknologi ramah lingkungan, manajemen energi, hingga konservasi alam. Ini tentunya menjadi peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk terlibat dalam sektor pekerjaan yang masa depannya sangat cerah dan memiliki dampak positif bagi dunia. Dengan demikian, transisi energi bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tetapi juga tentang mentransformasi struktur ekonomi dan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi memang tidak mudah, mengingat infrastruktur energi saat ini masih sangat berorientasi pada energi fosil. Namun dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kebijakan, termasuk Komisi 12 DPR dan juga MPR, proses transisi ini akan terus didorong agar tidak menjadi sebatas wacana semata. Sinergi antara regulasi yang kuat, investasi yang masif, dan kesiapan sumber daya manusia akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan energi. Pada akhirnya, tujuan utama dari semua upaya ini adalah memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati energi yang terjangkau, bersih, dan tersedia secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada negara lain. Oleh karena itu, penyelesaian RUU EBT dan revisi Undang-Undang Migas pada tahun depan menjadi pertaruhan besar bagi masa depan iklim dan ekonomi nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap memperhatikan kepentingan rakyat banyak, sehingga transisi ini berjalan dengan adil dan tidak meninggalkan siapapun. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, paradok energi yang selama ini menghambat Indonesia dapat segera diakhiri dan digantikan dengan era baru kejayaan energi hijau Nusantara. Demikian program di Editorial edisi kali ini, saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEC Channel TV, idecchannel.com, dan media sosial IDEC Channel. Sampai jumpa.